Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang seharusnya kamu ucapkan ketika membuka mata di pagi hari? Setiap hari kita bangun dengan 1000 kemungkinan. Ada hari-hari yang penuh semangat. Ada juga yang terasa berat bahkan sebelum langkah pertama dimulai. Namun satu hal yang pasti, bagaimana kita memulai hari kan sangat menentukan bagaimana kita menjalani seluruh perjalanan hari itu. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada hal-hal di luar kendali, melainkan mengarahkan perhatian pada apa yang benar-benar bisa kita kuasai. Pikiran, sikap, dan cara kita merespons hidup. Maka kalimat-kalimat yang kita bisikkan pada diri sendiri di pagi hari bukan sekadar kata-kata, tapi fondasi yang membentuk ketenangan batin sepanjang hari. Disinilah pentingnya memilih kata dengan bijak, bukan sekadar motivasi kosong, melainkan pengingat yang lahir dari kesadaran. Karena setiap pagi, kita diberi kesempatan baru untuk menata pikiran, menegakkan sikap, dan melatih jiwa. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar bersama tentang seni mengarahkan pikiran, agar tidak dikendalikan oleh dunia luar, melainkan oleh diri kita sendiri. Ingat, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Bayangkan saat kamu membuka mata di pagi hari. Matahari mulai menyusup lewat celah jendela. Udara masih terasa segar, dan pikiranmu mungkin mulai membayangkan rencana-rencana hari ini. Ada jadwal yang sudah kamu susun, ada harapan yang ingin kamu capai, dan ada bayangan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Namun di balik semua itu, ada sebuah kenyataan sederhana yang sering kita abaikan. Tidak ada jaminan bahwa hari ini akan berjalan sesuai harapan. Kalimat ini terdengar berat, bahkan bisa membuat kita sedikit gelisah. Tetapi di dalam filsafat Stoikisme, justru inilah yang perlu kita sadari sejak awal. Mengapa? Karena dengan menyadari bahwa hari ini bisa saja tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan, kita menyiapkan diri untuk menghadapi realitas. Kita mengurangi kekecewaan, kita meredam kemarahan, dan kita menghindari kebiasaan menyalahkan keadaan atau orang lain. Coba renungkan, berapa sering dalam hidupmu sesuatu berjalan berbeda dari rencana? Kamu sudah menyiapkan diri untuk sebuah pertemuan penting. Tiba-tiba lalu lintas membuatmu terlambat. Kamu sudah berharap orang lain akan memahami perasaanmu. Ternyata mereka justru bersikap sebaliknya. Kamu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi hasilnya tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Semua itu adalah bagian alami dari kehidupan. Dan Stoikisme mengajarkan, bukan kejadian-kejadian itu yang membuat kita menderita, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa setiap pagi kita harus berkata pada diri sendiri, "Hari ini aku akan berhadapan dengan orang yang menyebalkan, dengan pengkhianatan, dengan kesalahpahaman, dengan ketidakadilan." Kalimat itu bukanlah ungkapan pesimisme, melainkan latihan mental. Dia mengingatkan bahwa hidup tidak akan berjalan lurus sesuai keinginan kita. Dengan begitu, ketika hal-hal tersebut benar-benar datang, kita tidak terkejut, kita tidak terhantam, dan kita tidak mudah jatuh. Mungkin kamu bertanya, bukankah itu berarti kita akan selalu memandang hari dengan kacamata negatif? Tidak. Bedakan antara persiapan mental dengan sikap pesimis. Pesimisme berarti kita berhenti berharap, berhenti berusaha, dan hanya melihat sisi gelap kehidupan. Tetapi persiapan mental ala Stoik berarti kita tetap melangkah, tetap merencanakan, tetap berusaha, namun kita sadar bahwa hasilnya bisa berbeda. Jadi kita tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil, melainkan pada cara kita menghadapinya. Bayangkan sebuah kapal berlayar di lautan. Nahkoda bisa menyiapkan arah, layar, dan peralatan dengan sebaik-baiknya. Namun angin dan ombak tetap di luar kendalinya. Sama seperti hidupmu, kamu bisa menyiapkan strategi, bekerja keras, dan memberi yang terbaik. Tetapi kamu tetap tidak bisa mengendalikan semua hal yang akan terjadi. Maka ketika badai datang, apakah seorang nahkoda langsung marah pada laut? Tidak. Ia menyelunipkan layar, ia mengatur arah, ia beradaptasi. Begitu pula dengan kita. Hari ini bisa saja berjalan tidak sesuai harapan. Tapi justru disitulah letak kebebasan kita. Kebebasan untuk memilih sikap. Apakah kita akhir tenggelam dalam amarah karena hal-hal tidak berjalan sesuai rencana? Atau kita memilih menerima dengan tenang, lalu mencari cara terbaik untuk melanjutkan?
Kenyataan pahit seringkali datang dalam bentuk kecil. Mungkin seseorang memotong antrean di depanmu. Mungkin cuaca tiba-tiba berubah. Mungkin orang yang kamu ajak bicara memberikan respon yang mengecewakan. Semua itu bisa memancing frustrasi. Tetapi ketika sejak pagi kita sudah mengingatkan diri, hari ini bisa saja tidak sesuai harapan, maka kita menjadi lebih siap. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan. Kita tidak membiarkan hal kecil merusak suasana hati sepanjang hari. Lebih jauh lagi, latihan ini juga membuat kita lebih menghargai hal-hal baik yang datang. Ketika kita tidak menggantungkan diri pada harapan muluk, maka setiap kebaikan kecil yang muncul akan terasa sebagai hadiah. Senyum orang asing di jalan, cuaca cerah di tengah hari, keberhasilan kecil dalam pekerjaan. Semua itu lebih mudah kita syukuri. Karena kita sadar bahwa kehidupan tidak wajib memberikan hal-hal itu. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk berhenti berharap atau berhenti bermimpi. Yang diajarkannya adalah, jangan jadikan harapan itu sebagai syarat kebahagiaanmu. Biarkan harapan menjadi arah, tetapi jangan biarkan ia menjadi beban. Sebab, jika kita menuntut dunia untuk selalu mengikuti keinginan kita, maka kita sedang menyiapkan penderitaan panjang. Dunia tidak pernah tunduk pada kita, tetapi pikiran kitalah yang bisa kita arahkan. Maka, katakanlah pada dirimu setiap pagi, hari ini bisa saja berjalan tidak sesuai harapan. Ucapkan itu bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa siap. Seperti seorang prajurit yang tahu medan perang tidak bisa ditebak, tetapi ia melangkah dengan ketenangan, karena ia sudah menyiapkan mentalnya. Ketika kamu melatih diri dengan cara ini, kamu akan menemukan ketenangan baru. Kamu tidak lagi mudah terhanyut oleh kegagalan kecil, tidak lagi larut dalam kekecewaan, dan tidak lagi marah hanya karena dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu. Sebaliknya, kamu akan melihat bahwa ketenangan adalah sesuatu yang selalu bisa kamu pilih, bahkan di tengah kekacauan. Itulah kebijaksanaan yang diajarkan para filsuf Stoik. Mereka mengingatkan kita untuk tidak hidup dengan ekspektasi berlebihan, tetapi dengan kesadaran penuh. Kesadaran bahwa kita hanya bisa mengendalikan pikiran dan sikap kita sendiri. Dunia akan selalu penuh kejutan, penuh perubahan, penuh hal yang tidak sesuai rencana. Tetapi jika sejak pagi kamu sudah menanamkan kalimat ini pada dirimu, maka apapun yang terjadi kamu tidak akan goyah. Dan pada akhirnya, disitulah kamu akan menemukan makna dari slogan kita bersama. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kamu mengarahkan pikiranmu untuk menerima kenyataan apa adanya, kamu tidak lagi diperbudak oleh harapan yang tak pasti, melainkan berdiri tegak dengan ketenangan yang sejati. Ada satu pelajaran sederhana namun sulit dijalani dalam hidup. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kalimat ini mudah diucapkan tapi seringkali berat untuk diterima. Sebab secara naluriah, kita sering berharap orang lain bisa mengikuti cara pandang kita, menyesuaikan dengan perasaan kita, bahkan berlaku seperti yang kita inginkan. Ketika mereka tidak melakukannya, muncul kekecewaan, kemarahan, atau rasa sakit hati. Tetapi Stoikisme mengajarkan, di dunia ini hanya ada dua hal, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran, tindakan, sikap, dan keputusan kita sendiri. Itu yang berada di bawah kendali. Sementara sikap orang lain, perkataan mereka, pilihan mereka, bahkan perasaan mereka terhadap kita, itu semua di luar kendali kita. Coba bayangkan, berapa banyak energi yang habis, hanya karena kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin pasangan selalu mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kita ingin teman selalu mendukung tanpa pernah menolak. Kita ingin atasan selalu adil. Kita ingin orang asing selalu ramah. Namun kenyataannya dunia tidak berjalan seperti itu. Orang lain punya pikirannya sendiri, pengalamannya sendiri, dan luka batinnya sendiri yang tidak selalu kita pahami. Mereka bertindak bukan karena kita, tetapi karena mereka adalah mereka. Ketika kita memaksakan kendali atas sesuatu yang berada di luar kuasa kita, itu sama saja seperti mencoba menggenggam air dengan tangan kosong. Semakin keras kita berusaha, semakin kecewa kita dibuat. Justru ketenangan datang ketika kita sadar, aku hanya bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku tidak bisa mengatur ucapan orang lain, tetapi aku bisa memilih bagaimana aku menanggapinya.
Aku tidak bisa mengendalikan perilaku mereka, tapi aku bisa memilih apakah aku akan larut dalam amarah. Dewa Tapsrono. Epictetus pernah berkata, bukanlah hal-hal di luar diri kita yang menyakiti kita, tetapi opini kita tentang hal-hal itu. Perkataan orang lain pada dasarnya hanyalah bunyi, tindakan mereka hanyalah gerakan. Yang membuatnya melukai adalah bagaimana kita menafsirkannya. Jika seseorang menghina kita, sebenarnya ia hanya mengeluarkan kata-kata. Apakah kata itu akan menjadi racun atau tidak? Itu bergantung pada apakah kita mengizinkannya masuk ke dalam hati kita. Sadarilah bahwa melepaskan keinginan untuk mengendalikan orang lain bukan berarti kita pasrah atau menyerah. Justru itulah bentuk kebijaksanaan. Karena dengan begitu, kita tidak lagi membuang energi untuk sesuatu yang mustahil. Kita mengalihkan perhatian pada hal yang bisa benar-benar kita kuasai, diri kita sendiri. Misalnya, kamu menghadapi seorang rekan kerja yang terus bersikap negatif. Kamu bisa mencoba berbicara, memberi saran, atau bahkan mencontohkan sikap baik. Tetapi pada akhirnya, bagaimana dia menanggapi itu bukan lagi urusanmu. Yang menjadi urusanmu adalah bagaimana kamu tetap menjaga profesionalitas. Bagaimana kamu tetap memilih kata-kata dengan tenang, bagaimana kamu melindungi pikiranmu dari terkontaminasi oleh sikap buruknya. Di dalam hubungan pribadi pun sama. Tidak ada seorang pun yang bisa kamu paksa untuk mencintaimu, memahami sepenuhnya, atau selalu bersikap seperti yang kamu inginkan. Cinta yang dipaksa bukanlah cinta, pengertian yang dituntut bukanlah pengertian. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memberikan yang terbaik dari dirimu, sambil tetap menjaga dirimu sendiri. Jika orang lain memilih jalan berbeda, kamu bisa berduka, tapi jangan sampai hancur. Karena kendali bukan ada di tanganmu. Kesadaran ini membawa kelegaan. Bayangkan betapa berat hidup jika kamu terus-menerus berusaha mengendalikan hal-hal yang di luar kuasa. Kamu akan terus kecewa, terus marah, terus merasa tidak adil. Tetapi begitu kamu melepasnya, kamu akan merasakan ruang kosong di dalam hati. Ruang itu bisa diisi dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan energi yang lebih sehat. Mengendalikan diri sendiri bukanlah perkara mudah. Tapi disitulah inti latihan seorang stoik. Bagaimana menjaga pikiran agar tidak terseret oleh emosi. Bagaimana memilih tindakan yang sesuai dengan nilai, bukan dengan dorongan sesaat. Bagaimana melatih diri untuk tidak reaktif, melainkan responsif. Karena yang membedakan orang bijak dan orang biasa adalah bukan apakah mereka menghadapi kesulitan, tetapi bagaimana mereka menghadapi kesulitan itu. Maka setiap pagi, katakanlah pada dirimu, aku tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya diriku sendiri. Ucapkan ini sebagai pengingat, bukan sebagai keluhan. Dengan begitu, ketika kamu menghadapi orang yang bersikap kasar, kamu akan berkata, ini di luar kendaliku. Yang bisa aku lakukan hanyalah menjaga ketenanganku. Ketika kamu melihat orang lain membuat pilihan yang menurutmu salah, kamu akan berkata, itu bukan jalanku. Tugasku hanyalah memastikan aku sendiri berjalan dengan benar. Kalimat sederhana ini bisa menjadi pelindung dari banyak penderitaan, karena sebagian besar sakit hati lahir dari ekspektasi pada orang lain. Semakin besar ekspektasi itu, semakin besar pula luka yang ditimbulkannya. Tetapi ketika kamu sadar batas kendali, kamu akan lebih mudah memaafkan, lebih mudah menerima, dan lebih mudah melanjutkan hidup tanpa terbebani. Inilah esensi kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti bisa mengendalikan semua hal di luar dirimu. Kebebasan adalah ketika kamu benar-benar berdaulat atas dirimu sendiri, atas pikiranmu, atas hatimu. Dunia bisa gaduh, orang lain bisa bertingkah sesuka hati, tetapi kamu tetap memilih sikap yang tenang. Dan pada akhirnya, seperti yang selalu kita pegang bersama di sini, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hanya ketika kamu berhenti mencoba menguasai orang lain, barulah kamu bisa benar-benar menguasai dirimu sendiri. Setiap orang ingin hidup dengan tenang, nyaman, dan mudah. Itu naluri manusia. Kita selalu mencari jalan yang paling singkat, paling aman, dan paling bebas dari rasa sakit. Namun hidup tidak pernah benar-benar memberi kita jalan semacam itu. Ada rintangan, ada masalah, ada kesedihan, dan ada kegagalan. Tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya menghindar dari kesulitan. Bagi sebagian orang, kesulitan dipandang sebagai hukuman,
sebagai sesuatu yang harus dihindari sebisa mungkin. Tetapi filsafat stoikisme mengajak kita melihatnya dengan cara berbeda. Bagi seorang stoik, kesulitan bukanlah kutukan. Kesulitan adalah latihan. Ini sebuah gimnasium bagi jiwa. Tempat kita ditempa, diuji, dan dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Coba pikirkan ini. Tubuh kita hanya bisa menjadi lebih kuat melalui latihan yang melelahkan. Otot yang akan tumbuh jika tidak diberi beban. Nafas tidak akan terlatih jika tidak dipaksa menempuh jarak yang jauh. Demikian pula jiwa kita. Tanpa tantangan jiwa akan rapuh. Tanpa kesulitan, kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar ketahanan kita. Marcus Aurelius pernah berkata, api yang besar membuat apapun yang dilemparkan ke dalamnya menjadi bahan bakarnya. Kesulitan adalah kayu bakar bagi jiwa kita. Ia bisa membuat kita padam atau justru membuat kita berkobar lebih terang. Pilihannya selalu ada di tangan kita. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi sesuatu yang terasa berat, pekerjaan yang tidak kunjung selesai, ringnya orang yang mengecewakan, atau bahkan masalah dalam dirimu sendiri. Rasanya ingin menyerah, ingin berhenti, ingin mengeluh pada dunia. Tetapi cobalah ubah sudut pandangmu. Katakan pada dirimu, ini adalah latihan bagi jiwaku. Aku sedang ditempa, aku sedang diperkuat. Kesulitan membuat kita belajar sabar. Tanpa orang yang menyebalkan, bagaimana kita bisa melatih kesabaran? Tanpa kegagalan, bagaimana kita bisa mengerti arti ketekunan? Tanpa kehilangan, bagaimana kita bisa benar-benar memahami arti menghargai? Setiap rasa sakit membawa pelajaran yang tidak bisa diberikan oleh kenyamanan. Epictetus menegaskan bahwa bukanlah kesulitan yang membuat hidup tak tertahankan, tetapi pandangan kita tentang kesulitan itu. Jika kita melihatnya sebagai musuh, kita akan terus merasa diserang. Tetapi jika kita melihatnya sebagai guru, kita akan menemukan makna. Sama seperti seorang atlet yang menyambut tantangan latihan, meski penuh peluh dan sakit, karena ia tahu di balik semua itu ada pertumbuhan. Bayangkan seseorang yang tidak pernah menghadapi kesulitan sama sekali. Hidupnya selalu mudah, jalannya selalu mulus. Orang seperti itu mungkin tampak beruntung, tetapi sebenarnya ia rapuh. Sedikit masalah saja bisa membuatnya goyah. Sedikit tekanan saja bisa menghancurkannya. Jiwa yang tidak pernah dilatih tidak akan pernah siap menghadapi kenyataan hidup yang keras. Sebaliknya, orang yang terbiasa menghadapi kesulitan akan memiliki keteguhan batin. Jangan mudah panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Jadi semudah marah ketika orang lain mengecewakan. Kita tahu semua ini hanyalah bagian dari latihan panjang yang disebut kehidupan. Lihatlah sejarah para filsuf stoik. Epictetus lahir sebagai budak, mengalami perlakuan yang tidak adil. Tetapi dari situ ia menemukan kebijaksanaan yang mendalam. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, tapi hidupnya dipenuhi dengan perang, pengkhianatan, dan sakit penyakit. Namun ia tetap menulis renungan-renungan tentang ketenangan dan kebaikan. Mereka tidak pernah menunggu hidup menjadi mudah. Mereka menerima kesulitan sebagai bagian dari jalan dan menjadikannya kesempatan untuk memperkuat jiwa. Jadi, ketika kamu merasa hidup sedang menghantammu tanpa henti, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Cobalah bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan itu akan mengubah arah pikiranmu. Dari mengasihani diri sendiri, menjadi melatih diri sendiri. Dari merasa korban, menjadi seorang pejuang. Kesulitan juga mengingatkan kita akan keterbatasan. Bahwa kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita mau. Tidak selalu bisa mengendalikan keadaan. Namun justru dari keterbatasan itu kita belajar rendah hati. Kita belajar menerima tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Kita belajar bahwa kebijaksanaan bukan berarti menolak kesulitan, melainkan menggunakannya sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Mungkin kamu pernah mendengar pepatah, permata tidak akan berkilau tanpa gesekan. Begitu pula jiwamu. Gesekan kehidupan, rasa sakit, kehilangan, kegagalan, adalah yang membuatmu bersinar. Tanpa itu semua, kita hanya akan hidup dalam permukaan yang datar, tanpa kedalaman, tanpa kekuatan. Itulah sebabnya setiap pagi, seorang stoik bisa berkata pada dirinya, apapun yang datang hari ini, itu adalah bagian dari latihanku. Entah itu kesalahan kecil, masalah besar, atau bahkan kehilangan yang membuat hati hancur. Semua itu adalah bagian dari proses pembentukan. Tidak ada yang sia-sia. Dalam kita mau belajar, setiap kesulitan adalah guru.
Dan yang terpenting, ingatlah bahwa latihan ini tidak pernah berhenti. Selama kita masih hidup, akan selalu ada tantangan baru. Kita tidak bisa memilih apakah kesulitan itu datang atau tidak. Yang bisa kita pilih hanyalah bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita akan runtuh atau kita akan bangkit lebih kuat? Maka katakanlah pada dirimu, kesulitan adalah latihan bagi jiwaku. Ucapkan itu bukan dengan nada putus asa, melainkan dengan keberanian. Karena hanya dengan cara itu, kamu bisa mengubah penderitaan menjadi kekuatan, luka menjadi kebijaksanaan, dan kesulitan menjadi ketenangan. Dan disinilah kembali kita menemukan makna dari perjalanan ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kamu mengarahkan pikiranmu untuk melihat kesulitan sebagai latihan, bukan sebagai hukuman, maka ketenangan tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang lahir dari dalam dirimu. Itu be polite yang sering kita lupakan. Padahal ia sederhana dan selalu ada di depan mata. Segala sesuatu hanya sementara. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, semuanya akan berlalu. Tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Namun, justru karena kita sering melupakan hal itu, kita terjebak dalam penderitaan. Kita melekat terlalu erat pada hal-hal yang pada akhirnya pasti akan pergi. Kita menganggap kebahagiaan yang kita rasakan sekarang akan bertahan selamanya. Kita juga menganggap kesedihan yang kita alami hari ini tidak akan pernah berakhir. Kedua-duanya adalah ilusi. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Waktu itu seperti sungai yang mengalir. Peris yang datang segera berlalu, dan yang datang setelahnya pun akan segera berlalu." Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan ini bukanlah sesuatu yang statis, melainkan aliran yang terus bergerak. Tidak ada yang bisa kita genggam selamanya. Coba renungkan perjalanan hidupmu. Orangnya orang yang dulu begitu dekat, kini mungkin hanya tinggal kenangan. Tempat yang dulu terasa begitu penting, kini mungkin sudah berubah. Bahkan dirimu sendiri, tubuhmu, pikiranmu, perasaanmu, tidak sama dengan dirimu 10 tahun yang lalu. Semua berubah. Semua bergerak, semua sementara. Kesadaran ini bisa membuat kita sedih, tapi bisa juga membebaskan. Sedih, karena kita menyadari bahwa apa yang kita cintai pun suatu saat akan hilang. Tetapi membebaskan, karena kita juga tahu bahwa penderitaan kita pun tidak akan selamanya. Kesulitan, rasa sakit, kehilangan, kegagalan, semua itu tidak kekal. Waktu akan terus membawa kita melewati semuanya. Bayangkan ketika kamu sedang tenggelam dalam kesedihan. Rasanya dunia gelap dan tidak ada jalan keluar. Tapi jika kamu benar-benar merenung, tidakkah kamu pernah melewati masa-masa sulit sebelumnya? Tidakkah kamu pernah merasa tidak kuat lagi? Lalu ternyata kamu masih bisa berdiri hari ini. Itu bukti bahwa semua penderitaan itu pun sementara. Sebaliknya, ketika kamu berada dalam kebahagiaan, jangan sampai terjebak dalam ilusi bahwa itu akan berlangsung selamanya. Kebahagiaan juga rapuh, bisa berubah sewaktu-waktu. Namun bukan berarti kita tidak boleh menikmatinya. Justru karena ia sementara, maka kita harus benar-benar hadir dalam momen itu. Kita harus mensyukurinya selagi ia ada, tanpa menuntutnya bertahan selamanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk memandang segala hal dengan jarak yang sehat. Cintailah, nikmatilah, syukurilah, tetapi jangan melekat terlalu erat. Karena setiap keterikatan yang berlebihan pada sesuatu yang sementara hanya akan melahirkan penderitaan ketika saatnya pergi. Epictetus pernah mengingatkan dengan sebuah perumpamaan sederhana. Ia berkata, jika kamu mencintai sebuah cangkir, ingatlah bahwa cangkir itu bisa pecah kapan saja. Jika kamu mencintai seseorang, ingatlah bahwa mereka pun fana. Dengan kesadaran itu, ketika sesuatu benar-benar hilang, kita tidak akan hancur karenanya. Kita sudah siap sejak awal. Kesadaran bahwa segala sesuatu hanya sementara juga membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang sepele. Kita tidak akan terlalu sibuk membenci, menyimpan dendam, atau mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sebaliknya, kita akan memilih untuk hidup dengan lebih sadar, lebih tulus, dan lebih damai. Pikirkan tentang amarah. Betapa sering kita membiarkan diri kita terbakar oleh hal-hal kecil.
Padahal jika kita mengingat bahwa segala sesuatu hanya sementara, apakah masih pantas kita menyia-nyiakan waktu berharga untuk marah? Bukankah lebih baik kita menggunakannya untuk sesuatu yang lebih bermakna? Begitu pula dengan penderitaan. Saat kita menyadari bahwa semuanya berlalu, kita tidak lagi menolak rasa sakit. Kita membiarkannya datang, tetapi kita juga tahu ia akan pergi. Sama seperti badai, sebesar apapun ia mengguncang, ia tidak akan bertahan selamanya. Setelahnya, langit akan kembali cerah. Dan tentang kebahagiaan, kesadaran ini justru membuat kita lebih mampu menikmatinya dengan sepenuh hati. Karena kita tahu ia rapuh, maka kita akan hadir sepenuhnya. Kita tidak akan menunda rasa syukur. Kita tidak akan menunggu sampai kehilangan baru belajar menghargai. Kita akan mencintai, kita akan tertawa, kita akan bersyukur. Karena kita tahu semuanya hanya singgah untuk sementara. Maka, setiap pagi, katakanlah pada dirimu, segala sesuatu hanya sementara. Ucapkan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membebaskan diri, supaya kita tidak terlalu terikat pada sesuatu yang fana, dan tidak terlalu terpuruk ketika sesuatu pergi. Dengan begitu, kita akan lebih tenang menjalani hidup, lebih ringan melangkah, lebih ikhlas menerima perubahan. Pada akhirnya, kehidupan ini memang sebuah arus yang terus mengalir. Kita tidak bisa menghentikannya, kita hanya bisa belajar berenang di dalamnya. Dan semakin kita menyadari bahwa segala sesuatu hanya sementara, semakin kita bisa melepaskan genggaman yang sia-sia, dan semakin kita bisa menemukan ketenangan. Itulah sebabnya, sekali lagi kita kembali pada pesan sederhana yang selalu kita pegang di sini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiranmu diarahkan pada kesadaran bahwa segala sesuatu hanya sementara, kamu tidak lagi takut kehilangan, dan tidak lagi bergantung pada sesuatu yang rapuh. Kamu akan menemukan ketenangan, bukan di luar, melainkan di dalam dirimu sendiri. Setiap kali kita membuka mata di pagi hari, kita diberi sesuatu yang tidak semua orang dapatkan, kesempatan baru. Ada orang yang kemarin masih bersama kita, tapi hari ini sudah tidak lagi. Ada orang yang kemarin masih punya waktu, tapi malam tadi hidupnya sudah selesai. Maka ketika kita terbangun, kita sebenarnya sedang menerima hadiah terbesar yang bisa diberikan kehidupan. Satu hari lagi untuk dijalani. Namun sayangnya, kita sering lupa. Kita bangun lalu langsung diseret oleh rutinitas, oleh masalah, oleh pikiran yang belum selesai dari kemarin. Kita memperlakukan hari ini seolah hanya kelanjutan dari hari sebelumnya. Padahal hari ini punya nilai tersendiri, seperti sebuah lembar kosong yang menunggu untuk kita isi. Filsafat Stoikisme mengingatkan kita untuk tidak menunda hidup. Marcus Aurelius menulis, "Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian membayang di belakangmu. Selagi hidup masih mungkin, selagi mungkin, berbuatlah baik." Kalimat ini sederhana tapi menusuk. Ia mengingatkan kita bahwa hari ini tidak boleh disia-siakan. Karena kita tidak tahu apakah akan ada esok. Hari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kemarin. Bukan untuk terus-menerus menyesali, melainkan untuk bangkit dan bertindak. Jika kemarin kita menyakiti seseorang, hari ini kita bisa meminta maaf. Jika kemarin kita menunda pekerjaan, hari ini kita bisa mulai menyelesaikannya. Jika kemarin kita larut dalam amarah, hari ini kita bisa memilih ketenangan. Hari ini juga adalah kesempatan untuk mensyukuri hal-hal yang sering kita anggap sepele. Nafas yang masih berhembus, tubuh yang masih bisa bergerak, orang-orang yang masih ada di sekitar kita. Kita sering lupa bahwa hal-hal biasa itu justru adalah keajaiban. Betapa banyak orang yang berdoa untuk mendapat kesempatan yang kita anggap remeh. Bangun sehat, melihat matahari, bisa berjalan, bisa makan, namun ada satu hal penting yang harus diingat. Kesempatan baru tidak berarti kita harus melakukan sesuatu yang besar, spektakuler, atau luar biasa. Kadang kesempatan baru berarti sekadar memilih untuk lebih tenang, memilih untuk lebih sabar, memilih untuk bersikap baik, meski kecil. Kesempatan baru bukan hanya tentang mengubah dunia, tapi juga tentang mengubah sikap kita terhadap dunia. Bayangkan jika setiap pagi kita benar-benar menyadari hal ini. Alih-alih merasa terbebani oleh hari yang panjang, kita akan merasa diberi hadiah. Leslie terus membawa luka kemarin. Kita akan berkata, "Itu sudah selesai. Hari ini adalah lembar baru." Ini alih-alih takut pada masa depan,
Kita akan memilih untuk fokus pada saat ini. Kesempatan baru juga berarti kesempatan untuk melatih jiwa. Setiap hari ada ujian baru yang menunggu. Ada orang yang mungkin akan menguji kesabaran kita. Ada situasi yang akan menantang ketenangan kita. Ada peristiwa yang akan menguji kekuatan batin kita. Semua itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melatih. Jika kita sadar bahwa hari ini adalah kesempatan baru, kita akan menerima semua ujian itu dengan lapang. Kita akan berkata, "Inilah saatnya aku berlatih lagi." Epictetus pernah berkata, "Jangan biarkan dirimu berkata, 'Aku sudah terlalu tua untuk belajar.' Selama napas masih ada, selama tubuh masih bisa bergerak, selama pikiran masih bisa merenung, selalu ada ruang untuk bertumbuh." Artinya, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Entah itu belajar mengendalikan amarah, belajar menerima keadaan, atau belajar menghargai hal-hal sederhana. Kesempatan baru juga mengingatkan kita untuk tidak menunda. Betapa sering kita berkata nanti saja, besok saja, minggu depan saja. Kita menunda kebaikan, kita menunda keberanian, kita menunda kebahagiaan. Padahal kita tidak pernah tahu apakah besok benar-benar akan datang. Hari ini adalah yang kita miliki. Maka jika ada sesuatu yang penting, lakukanlah sekarang. Jika ada kata yang perlu diucapkan, ucapkanlah sekarang. Jika ada kebaikan yang bisa dilakukan, lakukanlah sekarang. Mungkin kamu berpikir, tapi hari ini tidak berbeda dengan kemarin. Benar, secara lahiriah mungkin sama saja. Matahari yang sama, rutinitas yang sama, orang-orang yang sama. Tetapi yang membuat hari ini berbeda adalah cara kita memandangnya. Maka dia akan terasa berat. Jika kita melihatnya sebagai kesempatan, maka ia akan terasa bermakna. Inilah yang membedakan orang yang terjaga kesadarannya dengan yang tidak. Orang yang terjaga akan melihat hari ini sebagai hadiah, bukan sebagai kewajiban. Ia akan mengisi hari dengan kesadaran penuh, bukan sekadar membiarkannya lewat begitu saja. Maka setiap pagi, katakanlah pada dirimu, hari ini adalah kesempatan baru. Ucapkan itu bukan hanya sebagai kalimat indah, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa apapun yang terjadi kemarin sudah lewat. Dan apapun yang akan terjadi besok, belum tentu datang. Itu yang hanyalah hari ini, saat ini. Dan di dalam momen inilah kita bisa memilih. Apakah kita akan hidup dengan pikiran yang kacau, atau dengan pikiran yang tenang? Ketika kita benar-benar menghidupi kalimat ini, kita akan lebih berani, lebih tulus, lebih damai. Kita tidak lagi menunda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tidak lagi menunggu keadaan sempurna untuk merasa bahagia. Kita tidak lagi menunggu esok untuk bersyukur. Kita melakukannya sekarang karena kita sadar bahwa hari ini adalah kesempatan baru. Dan pada akhirnya, sekali lagi, kita kembali pada inti yang selalu kita pegang di sini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiranmu diarahkan untuk melihat hari ini sebagai kesempatan baru, kamu akan berhenti menyesali masa lalu, berhenti cemas pada masa depan, dan mulai hidup sepenuhnya pada saat ini. Satu-satunya waktu yang benar-benar kamu miliki. Ada satu kenyataan dalam hidup yang tidak bisa kita hindari. Kita akan selalu berhadapan dengan hal-hal yang bisa memicu amarah. Jadi orang yang bersikap kasar, ada situasi yang tidak adil, ada perkataan yang menyakitkan, ada kejadian yang membuat kita frustasi. Semua itu seperti api kecil yang bisa menyulut bara dalam hati. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan api itu membakar habis ketenangan kita? Atau kita memilih untuk tetap tenang? Merasa adalah salah satu emosi paling kuat. Ia datang dengan cepat, seolah tanpa izin. Tetapi stoikisme mengingatkan kita, meski amarah datang secara spontan, kita masih punya pilihan bagaimana menyikapinya. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita menilainya. Begitu pula dengan amarah, yang membuat kita terbakar bukanlah sikap orang lain, melainkan keputusan kita untuk menyerahkan pikiran pada emosi. Pikirkanlah sejenak, saat kamu marah, apa yang sebenarnya terjadi? Tubuhmu menegang, pikiranmu kacau, ucapanmu sering keluar tanpa pertimbangan. Dan yang lebih buruk setelah semuanya lewat, seringkali hanya penyesalan yang tersisa. Kita marah untuk membela diri, tetapi justru sering melukai diri sendiri. Kita marah untuk menunjukkan kekuatan, tetapi akhirnya justru menunjukkan kelemahan.
Marcus Aurelius pernah menulis, "Saat kamu marah pada seseorang, ingatlah bahwa tidak lama lagi kamu dan dia akan sama-sama mati. Maka jangan sia-siakan hidupmu untuk amarah yang singkat." Kalimat ini menampar keras kesadaran kita. Betapa kecilnya hal-hal yang biasanya membuat kita marah jika dibandingkan dengan kefanaan hidup ini. Ketenangan, sebaliknya, adalah pilihan yang lebih bijak. Iya, bukan berarti kita tidak peduli. Bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan begitu saja. Ketenangan berarti kita menguasai diri. Kita memilih untuk tidak terbakar, agar bisa melihat keadaan dengan jernih. Kita memilih untuk merespon, bukan sekadar bereaksi. Ketika seseorang menghina kita, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menanggapi dengan kemarahan, atau kita akan membiarkannya lewat? Jika kita marah, kita sebenarnya memberi orang itu kuasa atas diri kita. Kita membiarkan kata-kata mereka menentukan keadaan batin kita. Tetapi jika kita memilih tenang, kita tetap berdaulat atas diri sendiri. Kita tidak tunduk pada provokasi. Amarah sering muncul karena kita ingin dunia berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin orang lain bersikap sopan. Kita ingin keadaan selalu adil. Kita ingin semua sesuai rencana. Namun kenyataannya dunia tidak tunduk pada kita. Orang lain akan tetap bertindak menurut dirinya sendiri. Dan keadaan tidak selalu sesuai harapan. Maka jika kita membiarkan amarah memimpin, kita akan selalu menjadi budak keadaan. Sebaliknya, ketenangan membuat kita bebas. Kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada perilaku orang lain. Kita berhenti berharap dunia akan selalu adil. Kita menerima kenyataan apa adanya, lalu memilih sikap terbaik dari diri kita sendiri. Itulah kebebasan sejati, kebebasan batin. Ketenangan juga memberi kita kekuatan. Dalam keadaan marah, pikiran kita sempit. Kita sulit melihat jalan keluar, tetapi dalam ketenangan pikiran terbuka, kita bisa melihat lebih jernih, membuat keputusan yang lebih bijak, dan menjaga diri dari kesalahan yang tidak perlu. Itulah sebabnya orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang mudah melampiaskan amarah, melainkan orang yang mampu menahan diri. Bayangkan dua orang menghadapi situasi yang sama. Keduanya dihina di depan umum. Yang pertama marah besar, berteriak, membalas, lalu menyesal setelahnya. Yang kedua memilih diam, menarik napas dan membiarkan waktu menjawab. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih bebas? Jawabannya jelas. Setiap hari kita akan dihadapkan pada pilihan ini. Dalam hal-hal kecil maupun besar. Ada orang yang menyalip kendaraanmu di jalan. Ada rekan kerja yang meremehkan pendapatmu. Ada keluarga yang tidak memahami maksud baikmu. Semua itu adalah momen latihan. Setiap momen adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku akan memilih amarah atau aku akan memilih ketenangan? Tentu saja, memilih ketenangan bukan berarti kita tidak pernah merasa jengkel. Kita tetap manusia. Emosi akan selalu datang. Tetapi bedanya, kita tidak membiarkan emosi itu memimpin. Kita bisa merasakannya, lalu melepaskannya, tanpa harus larut di dalamnya. Itulah seni hidup yang diajarkan stoikisme. Menjadi penguasa atas diri sendiri, bukan budak dari amarah. Marcus Aurelius menulis, kemarahan lebih menyakiti orang yang marah daripada orang yang menjadi sasaran amarah itu. Dan memang benar, amarah tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Ia hanya meninggalkan luka baru. Tetapi ketenangan, meski terlihat pasif, sebenarnya adalah kekuatan aktif. Ia meredam konflik. Ia menjaga martabat, ia melindungi batin. Maka setiap pagi katakanlah pada dirimu, aku akan memilih ketenangan daripada amarah. Jadikan kalimat ini sebagai kompas batin, sebagai pengingat bahwa di sepanjang hari akan ada banyak hal yang mencoba mengguncangmu. Tetapi kamu tidak harus goyah, kamu tidak harus terbakar. Kamu selalu punya pilihan, dan ketika kamu berhasil memilih ketenangan, kamu akan menyadari sesuatu. Hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi cepat tersulut. Kamu tidak lagi membuang energi untuk pertengkaran yang tidak perlu. Kamu tidak lagi membiarkan orang lain menentukan kualitas harimu. Kamu mulai berdaulat atas batinmu sendiri. Pada akhirnya, disitulah kita kembali menemukan inti yang selalu kita pegang di sini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ketenangan adalah keputusan. Dan setiap hari, kamu bisa memilihnya. Dan ada satu hal yang sering terlewat dalam hidup kita.
rasa syukur untuk hal-hal kecil. Kita sering sibuk mengejar hal besar, kesuksesan, harta, pengakuan, mimpi-mimpi yang terasa megah, hingga lupa bahwa kehidupan sebenarnya dibangun dari momen-momen sederhana. Padahal, justru hal-hal kecil itulah yang menjaga kita tetap hidup, tetap bernapas dan tetap merasakan makna. Berapa banyak dari kita yang bangun di pagi hari tanpa menyadari bahwa bisa membuka mata saja adalah keajaiban. Ada orang yang kemarin malam tidur tapi tidak pernah bangun lagi. Tetapi kita masih diberi satu hari baru. Itu bukan hal kecil, itu adalah hadiah. Namun karena terlalu sering terjadi, kita menganggapnya biasa. Kita minum segelas air dan tanpa berpikir panjang kita meneguknya. Kita jarang mengingat bahwa ada orang yang berjalan berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih. Kita jarang merenung bahwa tubuh ini bisa bertahan hidup hanya karena ada air yang bisa diminum. Bukankah itu layak untuk disyukuri? Dalam stoikisme ada satu latihan batin yang sederhana tapi mendalam. Menyadari hal-hal biasa sebagai sesuatu yang luar biasa. Marcus Aurelius menulis, "Lihatlah segala sesuatu di sekitarmu seolah-olah engkau melihatnya untuk pertama kali." Kalimat ini mengajarkan kita untuk tidak kehilangan rasa takjub terhadap kehidupan. Apa yang biasa bisa menjadi sumber syukur jika kita benar-benar hadir untuk merasakannya. Coba bayangkan, suara burung di pagi hari, angin sejuk yang menyapa kulitmu, makanan sederhana yang mengisi perutmu, senyum orang yang kamu sayangi, bahkan napas yang keluar masuk tanpa henti. Semua itu hal kecil, tapi tanpa mereka hidup akan terasa kosong. Namun mengapa kita sering tidak bersyukur? Karena kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita melihat orang lain lebih sukses, lalu lupa menghargai apa yang sudah ada di tangan. Kita menunggu sesuatu yang besar datang, baru merasa layak untuk bahagia. Padahal kebahagiaan bukanlah sesuatu yang akan datang nanti, tapi sesuatu yang bisa dirasakan sekarang. Jika kita mau melihat, Epictetus pernah berkata, "Dia yang tidak puas dengan yang sedikit, tidak akan pernah puas dengan yang banyak." Artinya, kalau kita tidak bisa mensyukuri hal-hal kecil, maka ketika hal besar datang pun kita tidak akan benar-benar puas, karena hati kita sudah terlatih untuk merasa kurang. Makanya kunci dari rasa cukup bukanlah memiliki segalanya, tetapi belajar bersyukur untuk hal-hal sederhana. Syukur pada hal kecil juga membuat hati lebih tenang. Bayangkan seseorang yang setiap hari gelisah karena merasa hidupnya tidak seperti yang diinginkan. Ia selalu merasa ada yang kurang, tapi ada juga orang yang menjalani hidup sederhana. Dan setiap kali melihat matahari terbit, ia tersenyum. Setiap kali makan roti hangat, ia merasa bahagia. Bedanya bukan pada keadaan luar, tetapi pada cara mereka melihat dunia. Ketika kita mulai mensyukuri hal-hal kecil, kita tidak lagi mudah iri. Kita tidak lagi merasa tertinggal. Kita sadar bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada sesuatu yang bisa dihargai. Bahkan di tengah kesulitan, masih ada hal-hal kecil yang bisa menjadi sumber syukur. Lihatlah seorang pasien di rumah sakit. Bagi dia, bisa berjalan 5 langkah tanpa rasa sakit adalah kebahagiaan besar. Lihatlah seorang perantau. Bagi dia, suara orang tua di telepon adalah penghiburan yang tak ternilai. Jika kita bisa menyadari hal-hal seperti itu, tanpa harus menunggu kehilangan, kita akan menemukan rasa damai yang lebih dalam. Maka setiap pagi, katakanlah pada dirimu, "Hari ini aku akan mensyukuri hal-hal kecil." Jadikan kalimat itu sebagai kunci untuk membuka matamu pada keajaiban yang sering tersembunyi di balik kesederhanaan. Saat kamu minum air, sadari betapa berharganya itu. Saat kamu makan, sadari bahwa ada banyak tangan yang bekerja agar makanan itu sampai di mejamu. Saat kamu bernapas, sadari bahwa kehidupan masih mengalir dalam dirimu. Syukur pada hal kecil bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berhenti berusaha. Bukan berarti kita puas dalam arti pasrah tanpa bergerak. Justru syukur memberi kita tenaga untuk melangkah lebih jauh. Karena hati yang penuh syukur adalah hati yang ringan. Hati yang tidak terus-menerus terikat pada rasa kurang. Syukur juga melatih kita untuk hidup di saat ini. Kita tidak lagi terjebak pada penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Temelsi pikir, aku punya truk begarang. Jiwaku punya alasan untuk bahagia sekarang. Dan dari titik itulah ketenangan mulai tumbuh.
Bayangkan jika setiap orang mulai mensyukuri hal-hal kecil, dunia tidak akan lagi dipenuhi keluhan yang berlebihan. Orang-orang akan lebih mudah tersenyum, lebih sabar menghadapi tantangan, lebih ramah pada sesama. Karena syukur itu menular, hati yang penuh syukur memancarkan ketenangan, dan ketenangan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Pada akhirnya, kita tidak pernah tahu sampai kapan kita punya kesempatan untuk menikmati hal-hal kecil itu. Suatu saat orang yang kita cintai akan pergi. Suatu saat tubuh kita tidak lagi sekuat sekarang. Suatu saat, momen sederhana yang kita anggap biasa akan menjadi kenangan. Karena itu jangan tunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Hargailah sekarang, maka arahkanlah pikiranmu untuk selalu kembali pada rasa syukur. Ingatlah, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena saat kamu melatih pikiran untuk melihat dan mensyukuri hal-hal kecil, kamu akan berhenti mengejar kebahagiaan di luar dirimu. Kamu akan menemukannya di dalam secangkir teh hangat, dalam senyum sederhana, dalam detak jantung yang masih berdetak, dan disitulah letak kebahagiaan sejati. Sudah di kemyakinan yang sering kita hindari, padahal ia adalah kebenaran paling pasti dalam hidup. Kematian. Kita bisa menolak membicarakannya, kita bisa pura-pura tidak peduli, tetapi kematian tetap ada, menunggu kita di ujung perjalanan. Kita tidak tahu kapan, di mana, atau bagaimana ia akan datang. Satu-satunya yang kita tahu hanyalah kematian itu pasti. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak takut pada kenyataan ini. Justru sebaliknya, kematian adalah pengingat yang bisa membuat kita hidup dengan lebih sadar. Marcus Aurelius menulis, engkau bisa meninggal saat ini juga. Biarlah itu menentukan apa yang engkau pikirkan, katakan, dan lakukan. Kalimat itu sederhana, tapi begitu dalam. Yoi mengingatkan bahwa kematian bisa datang kapan saja. Bisa hari ini, bisa besok, bisa bahkan sebelum kita sempat menyelesaikan semua rencana kita. Maka yang terpenting bukanlah seberapa panjang hidup kita, melainkan bagaimana kita menjalani setiap harinya. Namun, sayangnya, kebanyakan dari kita hidup seolah-olah kita akan selalu punya waktu. Kita menunda kebaikan, kita menunda kebahagiaan, kita menunda keberanian. Kita berkata, nanti saja aku meminta maaf. Besok aku mulai menjaga kesehatan. Minggu depan aku akan meluangkan waktu untuk keluarga. Tahun depan aku akan mengejar mimpiku. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa besok, minggu depan, atau tahun depan masih akan datang? Kematian bisa saja menutup pintu sebelum semua rencana itu terwujud. Karena itu, orang bijak tidak menunda. Orang bijak hidup seakan hari ini adalah hari terakhir, bukan dengan rasa putus asa, tetapi dengan kesadaran penuh. Bayangkan, jika benar hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita akan menghabiskannya dengan marah-marah? Apakah kita akan sibuk dengan iri hati? Apakah kita akan membiarkan diri tenggelam dalam penyesalan masa lalu? Atau kita akan memilih untuk mengisi hari ini dengan kebaikan, dengan ketulusan, dengan kedamaian? Epictetus pernah berkata, aku tidak takut mati. Aku hanya takut jika aku tidak benar-benar hidup sebelum mati. Inilah yang sering terjadi. Kita menunda untuk benar-benar hidup, sampai akhirnya waktu kita habis. Kita lupa bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk hidup sepenuhnya. Kesadaran akan kematian seharusnya membuat kita lebih menghargai hidup. Setiap pagi ketika kita bangun, kita bisa berkata, aku masih diberi 1 hari lagi. Hari ini bisa jadi yang terakhir, maka aku akan menjalaninya sebaik mungkin. Dengan begitu, kita berhenti membuang waktu pada hal-hal yang tidak penting. Kita berhenti mengejar pengakuan yang sia-sia. Kita berhenti membiarkan amarah dan dendam menguasai hati. Kesadaran akan kematian juga mengajarkan kita untuk lebih mencintai orang-orang yang kita sayangi. Berapa sering kita menganggap remeh keberadaan mereka? Kita sibuk dengan urusan sendiri, hingga lupa bahwa suatu hari nanti mereka tidak akan ada lagi. Jika kita ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja, kita akan lebih tulus ketika bersama mereka. Kita akan lebih ringan untuk memaafkan, lebih cepat untuk menunjukkan kasih sayang, lebih hangat dalam setiap pertemuan. Kematian juga bisa datang pada diri kita sendiri kapan saja. Itu berarti kita tidak bisa terus menunda untuk menjadi pribadi yang kita inginkan. Jangan menunggu kaya untuk bahagia. Jangan menunggu tua untuk bijaksana. Jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik. Hidup selalu berlangsung sekarang, bukan nanti. Marcus Aurelius menulis,
Jangan bertindak seolah-olah engkau akan hidup 10.000 tahun. Nasib sudah di tanganmu. Selagi hidup masih mungkin, selagi mungkin berbuatlah baik. Inilah panggilan untuk setiap kita. Jangan menunggu waktu yang lebih baik. Waktu terbaik adalah hari ini. Mungkin kamu bertanya, bukankah mengingat kematian akan membuat kita sedih? Bukankah itu justru membuat kita takut? Tidak, justru sebaliknya. Mengingat kematian membuat kita merdeka. Karena kita sadar, kita tidak punya kendali atas panjangnya hidup. Tetapi kita punya kendali atas bagaimana kita mengisi hidup. Dengan kesadaran itu, kita akan lebih ringan. Kita tidak lagi mengejar hal-hal yang sia-sia. Kita tidak lagi menunda-nunda. Kita memilih untuk hidup dengan kesadaran penuh di sini, sekarang. Ada sebuah latihan yang sering dilakukan para filsuf Stoik. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membuat kita sadar betapa berharganya hidup ini. Setiap kali kita merasa ingin marah, kita bisa bertanya, apakah ini pantas jika besok aku mati? Setiap kali kita tergoda untuk menunda, kita bisa bertanya, apakah aku rela jika waktu habis sebelum aku sempat melakukannya? Dengan cara itu, kesadaran akan kematian justru menjadi sumber kekuatan. Yudi mengingatkan kita untuk hidup lebih berani, lebih tulus, lebih damai. Maka setiap pagi, katakanlah pada dirimu, kematian bisa datang kapan saja. Ucapkan itu bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa syukur. Karena justru pengingat itulah yang membuat kita benar-benar hidup. Ini membuat kita tidak menunda untuk mencintai, tidak menunda untuk memaafkan, tidak menunda untuk melakukan apa yang penting. Dan pada akhirnya, saat kematian benar-benar datang, kita bisa menyambutnya tanpa penyesalan. Karena kita tahu kita telah menjalani hidup dengan sepenuh hati, kita tidak lagi menyesali hari-hari yang terbuang, karena kita sudah berusaha mengisinya dengan kesadaran. Itulah inti dari perjalanan ini, menyadari kefanaan, agar kita bisa lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Dan sekali lagi kita kembali pada pengingat yang selalu menjadi arah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiran diarahkan pada kesadaran bahwa kematian bisa datang kapan saja, hidup akan terasa lebih bermakna, lebih sederhana, lebih tenang. Dalam hidup ini setiap orang memikul tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya terlihat besar, ada pula yang terlihat sederhana. Ada yang mendapat peran memimpin banyak orang, ada yang hanya menjaga hal kecil di lingkup rumah tangga. Tetapi Stoikisme mengajarkan satu hal penting. Bukan besar atau kecilnya tugas yang menentukan nilainya, melainkan bagaimana kita menjalaninya. Epictetus berkata, ingatlah, engkau hanyalah seorang aktor dalam sebuah drama. Sang pengatur memberi peran kepadamu. Pendek atau panjang, besar atau kecil, itu bukan pilihanmu. Pilihanmu hanyalah memainkan peran itu dengan sebaik mungkin. Itu artinya, apapun yang diberikan kehidupan kepada kita, itulah peran yang harus kita jalani. Dan tugas kita hanyalah melaksanakannya sebaik yang kita bisa. Tidak perlu membandingkan dengan peran orang lain. Tidak perlu meremehkan peran sendiri. Karena setiap tugas, sekecil apapun, memiliki arti. Sayangnya, banyak dari kita menjalani tugas dengan setengah hati. Kita bekerja sambil mengeluh, kita belajar sambil bermalas-malasan, kita merawat keluarga dengan rasa terpaksa. Kita lupa bahwa tugas adalah bentuk tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah cermin dari siapa kita sebenarnya. Ketika kita menjalani tugas dengan sungguh-sungguh, kita sedang melatih jiwa. Kita sedang melatih disiplin, kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Dan bukankah itu jauh lebih berharga daripada sekadar hasil luar yang bisa dilihat orang lain? Marcus Aurelius pernah menulis, hiduplah seakan setiap perbuatanmu adalah perbuatan terakhir. Lakukan dengan ketulusan, tanpa tergesa, tanpa berpura-pura, tanpa menunggu sesuatu dari luar. Kalimat ini menekankan bahwa setiap tugas, sekecil apapun, bisa menjadi jalan menuju kebajikan. Bayangkan seseorang yang bekerja membersihkan jalan. Bagi sebagian orang itu tugas yang sederhana, bahkan mungkin dipandang rendah, tetapi jika ia menjalaninya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tenang, dengan niat memberi manfaat, maka pekerjaannya itu mulia. Sebaliknya, orang yang memiliki kedudukan tinggi tapi menjalankan tugasnya dengan lalai, penuh tipu daya, penuh keluhan, pada akhirnya merendahkan dirinya sendiri.
maka yang menentukan bukanlah jenis tugasnya, melainkan sikap kita terhadap tugas itu. Stoikisme juga mengingatkan kita untuk tidak terikat pada hasil, karena hasil bukan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha kita. Jika kita menjalani tugas dengan sebaik mungkin, dengan penuh kesungguhan, maka kita sudah melakukan bagian kita. Hasilnya biarlah mengikuti hukum alam, biarlah berada di luar kendali kita. Dengan cara ini, kita tidak lagi mudah kecewa. Kita tidak lagi merasa rendah hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Kita tahu bahwa yang terpenting adalah integritas dalam menjalankan tugas, bukan sekadar pencapaian di luar. Ketika kita berkata, "Aku akan menjalani tugasku sebaik mungkin," itu berarti kita memilih untuk fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kita berhenti mengeluh tentang tugas yang terasa berat. Kita berhenti membandingkan dengan tugas orang lain. Kita berhenti menunda karena menunggu keadaan sempurna. Kita cukup bertanya, apa yang bisa aku lakukan hari ini dengan sebaik mungkin? Dan ketika kita menjalaninya dengan sikap itu, kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Hidup menjadi lebih ringan. Karena kita tidak lagi dikejar bayangan hasil, kita tidak lagi diganggu pikiran orang lain. Kita cukup menjalani peran kita, lalu menyerahkannya pada kehidupan. Ada satu kalimat dari Marcus Aurelius yang begitu kuat. Apa upah bagi manusia yang telah melakukan tugasnya? Bahwa ia telah melakukan tugasnya. Tidak ada upah yang lebih besar dari itu. Kalimat ini mengingatkan bahwa menjalani tugas dengan sungguh-sungguh sudah merupakan hadiah itu sendiri. Kita tidak butuh pujian, kita tidak butuh pengakuan. Kita tahu di dalam hati bahwa kita telah berusaha sebaik mungkin. Setiap hari, tugas kita bisa bermacam-macam. Tugas sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai anggota masyarakat, bahkan tugas terhadap diri sendiri. Semua itu mungkin terlihat berat jika kita kumpulkan sekaligus. Tetapi jika kita menjalaninya satu persatu, dengan ketenangan, dengan kesungguhan, maka semua bisa dilakukan. Dan tentu saja, ada hari-hari di mana kita gagal. Lalu hari-hari di mana kita tidak bisa memenuhi semua tugas dengan sempurna. Itu wajar. Kita manusia. Tetapi stoikisme mengajarkan jangan berhenti hanya karena gagal. Jangan menyerah hanya karena tidak sempurna. Jangan sesuatu adalah sismelaim lagi. Menyumbang lagi, lakukan lagi. Dengan sebaik yang kita bisa. Karena pada akhirnya, ukuran hidup yang baik bukanlah berapa banyak yang kita capai, melainkan seberapa sungguh-sungguh kita menjalani peran yang diberikan kepada kita. Maka setiap pagi, katakanlah pada dirimu, aku akan menjalani tugasku sebaik mungkin. Jadikan itu sebagai penuntun langkah. Entah tugasmu besar atau kecil, entah orang lain menghargainya atau tidak, tetaplah jalani dengan ketulusan. Karena tugas adalah panggilan dari kehidupan. Dan cara kita menjalaninya adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Dan pada akhirnya, kita kembali pada inti yang selalu kita pegang di sini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena ketika pikiran diarahkan untuk fokus pada menjalani tugas dengan sebaik mungkin, kita akan berhenti terikat pada penilaian luar. Kita akan menemukan ketenangan, bukan dalam hasil, tetapi dalam proses. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Melakukan yang terbaik, lalu berdamai dengan apapun hasilnya. Dirasi Rong Mount dari suku Bahagian, dari dulu sampai sekarang, dari zaman para filsuf kuno hingga zaman modern, manusia tidak pernah berhenti mengejar kebahagiaan. Ada yang mencari melalui harta, ada yang mengejar lewat jabatan, ada yang berharap dari cinta, ada pula yang berusaha mencapainya lewat pengakuan orang lain. Tetapi semakin banyak kita mengejarnya, seringkali kebahagiaan justru terasa menjauh. Mengapa? Karena kita mencari di tempat yang salah. Kita menyangka kebahagiaan ada di luar diri kita. Padahal stoikisme sejak lama sudah mengingatkan, kebahagiaan sejati ada di dalam pikiran yang terarah. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Kalimat ini sederhana, tapi menghantam tepat di jantung persoalan. Yang menentukan bahagia atau tidaknya kita bukanlah keadaan luar, melainkan cara kita mengarahkan pikiran. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tetapi merasakannya dengan cara yang berbeda. Yang satu mengeluh, yang lain bersyukur. Yang satu marah, yang lain tenang. Bedanya bukan pada dunia luar, melainkan pada pikiran di dalam.
Kebahagiaan sejati bukan berarti tidak ada masalah. Masalah akan selalu ada. Dunia ini penuh dengan hal-hal di luar kendali kita. Orang lain bisa mengecewakan kita. Rencana bisa gagal, keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi jika pikiran kita terarah, kita tidak mudah goyah. Kita bisa tetap tenang di tengah badai, karena kita tahu badai tidak bisa menguasai batin kita. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada yang bisa membuatmu sengsara kecuali pikiranmu sendiri." Jika kita membiarkan pikiran berantakan, kita akan mudah terseret oleh kecemasan, amarah, dan iri hati. Tetapi jika kita mengarahkan pikiran pada hal-hal yang ada dalam kendali, kita akan menemukan ruang tenang yang tidak bisa disentuh dunia luar. Pikiran yang terarah artinya kita tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal remeh. Kita tidak lagi membuang waktu pada gosip, iri, atau marah yang tidak perlu. Kita belajar mengarahkan perhatian pada hal-hal yang bernilai, pada tugas, pada kebajikan, pada ketenangan. Bayangkan sejenak, sebuah kapal yang berlayar tanpa arah, hanya mengikuti ombak. Kemanapun arus membawa, kesanalah kapal itu pergi. Akhirnya ia bisa karam, bisa terdampar, bisa hancur di tengah lautan. Begitu pula pikiran kita. Jika dibiarkan tanpa arah, ia akan mudah terseret oleh keadaan. Tetapi jika diberi arah yang jelas, kapal itu bisa sampai ke tujuan. Meski badai datang menghadang, begitulah hidup. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa mengendalikan layar. Kita tidak bisa mengatur ombak, tapi kita bisa mengarahkan kemudi. Itulah seni mengarahkan pikiran. Maka, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu mengarahkan pikiran pada apa yang ada. Saat kita punya sedikit, kita bersyukur. Saat kita pemain yang hadapi tantangan, kita melihatnya sebagai latihan. Saat orang lain menyakiti kita, kita belajar mengendalikan diri. Dengan begitu, apapun keadaan hidup, kita tetap bisa menemukan ketenangan. Kebahagiaan sejati juga lahir dari pikiran yang tahu batasnya. Kita tidak lagi memaksa dunia berjalan sesuai keinginan. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali, dan kita melepaskannya. Kita tidak lagi membuang energi untuk mengatur orang lain, mengubah masa lalu, atau mengendalikan nasib. Kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan, sikap, pilihan, tindakan kita sendiri. Jika pikiran tidak diarahkan, ia bisa menjadi musuh terbesar kita. Jemaah akan membuat isi resur di masa depan, marah pada masa kini, dan menyesali masa lalu. Tetapi jika diarahkan, ia akan menjadi sahabat terbaik kita. Jadi sisi mengajarkan kita untuk menerima, untuk bersyukur, untuk menjalani hidup dengan kesadaran. Marcus Aurelius berkata, "Jiwamu akan tenang jika kau belajar untuk membatasi dirimu hanya pada apa yang ada di depanmu saat ini." Itulah inti dari pikiran yang terarah. Hidup pada saat ini, bukan kita terseret oleh masa lalu atau masa depan. Mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya mengarahkan pikiran? Caranya sederhana meski butuh latihan seumur hidup. Pertama, sadari setiap kali pikiranmu lari ke hal-hal di luar kendali. Kedua, tarik kembali ke hal yang bisa kamu kendalikan sekarang. Ketiga, tanyakan, apakah ini penting? Apakah ini bernilai? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, fokuslah. Dengan latihan itu, perlahan-lahan pikiran akan terbiasa berjalan di jalur yang benar. Dan disitulah kebahagiaan sejati muncul, bukan kebahagiaan yang bergantung pada dunia luar, tapi kebahagiaan yang lahir dari dalam, dari batin yang terarah. Maka setiap pagi, katakanlah pada dirimu, kebahagiaan sejati ada pada pikiran yang terarah. Jadikan kalimat ini sebagai jangkar. Ingatkan dirimu bahwa tidak ada yang bisa mengambil ketenanganmu, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Dan pada akhirnya, kita kembali ke inti dari perjalanan ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika pikiran terarah, kita berhenti mengejar kebahagiaan keluar dan mulai menemukannya di dalam. Kita berhenti mencari ke tempat yang salah dan mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati selalu ada di sini, di dalam pikiran yang tenang dan terarah. Sahabat, pada akhirnya perjalanan kita selalu kembali pada satu hal. Bagaimana kita mengarahkan pikiran. Karena disitulah letak ketenangan, disitulah pula kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Jika apa yang kita bahas hari ini terasa bermanfaat bagimu,
Jadikan ini bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah pengingat yang kamu bawa setiap hari. Dan bila kamu ingin terus melatih pikiran dengan refleksi-refleksi semacam ini, tetaplah bersama Arah Mindset. Di sini kita belajar sedikit demi sedikit untuk menata cara pandang, menemukan ketenangan, dan melatih diri agar hidup tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar, tapi oleh arah pikiran kita sendiri. Ingat selalu slogan kita, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sampai bertemu di refleksi berikutnya.